sebelum ngasih lu waktu untuk berpendapat Bang Bars, tapi tadi rokok lu ada tuh, coba joget kayak Konsesio dulu Bang, tolong Bang. Pesan Bang Gundo tadi katanya lu harus joget Konsesio dulu. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football, sebuah konten olahraga yang membahas sepak bola, khususnya sepak bola Italia Serie A sana. Oke, kembali lagi bersama kami ya. Dan Bapak Rangga di sini yang Campione di jarang Inferno. Champione di Inferno. Kan Atalanta kan? Udah, Napoli nih. hahaha. Berarti nggak juara. Enggak. Berarti nggak Atalanta, juara. Atalanta. Atalanta. Berarti nggak juara Atalanta. Iya. Oke, kembali lagi bersama saya dan Bapak Laksmana Wirangga di sini Halo, yang Rahmat. menghilang karena dunia korporasi telah mengubah dia ya, kawan-kawan ya. Terus juga ada pundit-pundit seperti biasa ini, ada Bang Bara Bere Adiaksa, Akbara Cenayang Hola, Adiaksa. hola. Lalu Wajan. kita kedatangan bintang tamu nih. Banyak lagi sekali Banyak datang lagi kan, sekali banyak datang, lagi. banyak lagi kan. Biasanya Inter diwakili oleh Aldi. Cuman Aldi, biasa. iya. Aldi kan Cuman kalau Aldi kalah, kan kalau kalah ini dia nggak Pundung, dapat. pundung. all out terus. Pundung, gue nggak bisa nih guys, sorry nih guys. Kasihan nih, Iya. bintang tamu yang nggak tahu keasliannya Aldi. Kasihan. Iya, kan Aldi di depan kamera tuh logis Terus apa? tiap kalah pagi live group, kan Iya, siang iya. minta di invite. Biasa Ternyata banget. pundungan. Nggak ada orangnya kita framing ya. Biasa banget. Oke, ada Bang Arnold Schwarzeningrat, ini salah satu donatur tetap pinball ya. Terima kasih Bang Ya. Arnold. Akhirnya kita bisa berbincang bersama. Dan itu. Lalu ada Bang Haikal. Halo Bang Haikal. Dan juga ada ini kalau bisa Penasaran. dijadiin tetap lah ya. Pengennya Heeh, sih gitu ya. perwakilan Ganti Intristi. gua aja nggak apa-apa, dah gue Yang ikhlas. tetap dah. Ini biar jangan Aldi lagi, Aldi lagi. Ini adalah salah satu orang yang sangat diidolai ya oleh para Interisti di seluruh Republik ini gitu kan. Salah satu Interisti paling cantik di negeri inilah Iya. pokoknya orangnya. Ada Mbak Alexa Safira. Wuh. Halo, ciao, ciao, ciao. Gak lah, gue Tapi solo mes-mes deh. Ciao, halo semuanya. tenang Mbak Alexa. Kita bakalan ini kok. Bakalan eh, Ngecengin lebih panjang, ah, ah, tenang aja. bakalan behave di opening tapi isi nggak tahu nih. Nah, terus kita langsung aja nih teman-teman masuk ke pembahasan. Di Giornata 19 udah bermain ya Rang ya. Minggu lalu kita nggak take, Dan nggak nggak sempat, semuanya juga main, belum nggak semuanya semuanya. main karena ada 4 tim yang bermain di tanah Arab sana ya. Ada Atalanta, Juventus, Inter dan AC Milan. Oke, Super Copa udah selesai, Giornata 19 sudah selesai. Ini tahun baru yang sangat baik untuk beberapa fans tim Serie A. Ada juga yang lagi sedih nih ya di awal tahun ini karena timnya di comeback. Timnya di Timnya di comeback. comeback udah 2-0. Padahal udah putus asa itu sebenarnya fans Milan kan, termasuk saya pas nonton. Oh enggak, saya fans Roma. Cuma Lupa. mau ngomong dong sih, kok bisa Kok ini? kalah sama Milan tuh Nah, gimana sih? nanti kalau itu nanti Kalau kita butuh bahas. tutor sih lihat Iya. di YouTube Napoli aja ada. Oke, tapi sebelum gua masuk ke eh, bahasan-bahasan dari para kawan-kawan di sini, gue mau ngingetin dulu, lupa tadi. Gue mau ngingetin jangan lupa join juga grup community kita di WhatsApp. Terus juga jangan lupa follow sosial media kita di @sscpinball. Yang update-nya Yang terakhir September 2024. Anjing. Admin tapi anjing. jangan lupa subscribe juga karena kalau untuk yang episode ini kita akan rutin dan juga kita akan kembali ke studio ya di minggu depan ya Bang Bara ya. Insya Allah, insya Allah. Yoi. Link Saweria jangan lupa. Iya, jangan lupa juga kita Ya. udah ada Saweria nih. Karena gue penasaran apakah Bang Arnold akan menyawer episodenya sendiri. Ya, itu menarik itu. Bang, jangan dibahas aturan Bang yang itu Bang. Udah Oke. tadi siang. Anjay. Gua Gokil, agak gokil. terus karena gue mau masuk ke pembahasan utama kita nih Rang ya di awal-awal ini. Saya donatur tetap. Saya donatur tetap fans yang kalah ini ya. Tapi ini kekalahan yang menurut gua sangat kesatria ya, maksudnya gua ngelihat dia. Kesatria. Mereka bermain Kesatria. cukup sangat baik dan semua tim yang pasti pemain-pemain yang kalah tuh semua memberikan selamat kepada Milan dengan
gagah berani di akhir pertandingan bahwa Milan layak mendapatkan kemenangan ini karena mereka berjuang gigih sampai akhir. Menurut gue itu adalah sifat kesatria sesuai dengan fans-fansnya sih kalau gue melihat sih. Luar Ya. biasa bener. Fans Cukup kasih gitu aja ya. Saya udah gak kuat lah. Tapi fans Inter memang kalau gue lihat lebih dewasa dalam menerima kekalahan ya. Beda dengan fans Milan ketika baru menang sekali. Asli, komedo, Di komedo grup itu jam 7 asli. pagi gue baru bangun. Asli. Apa Oh, sih? komedo Yang saya itu. pasti nggak pernah dapat kemenangan di Asli. hidup. Emang bener komedo is Ya real loh. Allah. Itu yang dikatain komedo-komedo itu kali ya, Irang, Gue ya, jadi yang bukan fans Inter, rame-rame. gue gedek bacanya. Tapi bukan yang di grup kita dong. Maksudnya Yang di grup, sosial- yang di grup. Nggak, jangan. Nggak apa-apa. Apa kan kita sering ngebanter soalnya. Iya benar. Aduh, jadi gua mulai dari mana dulu nih ya? 2-3 pertandingan berakhir untuk kemenangan AC Milan, di mana tadi gue udah bilang di awal comeback. Mungkin gua masuk dulu ke Bang Arnold dulu kali ya. Coba Bang Arnold, ada pembelaan nggak nih Bang Arnold? Kenapa Inter bisa kalah gitu? Apa yang salah? Atau Apakah hal apakah positif eh, dulu, hal apakah positif di Theo pertandingan curang ini. itu mungkin apa free kicknya itu agak-agak ini mungkin agak-agak bikin wasitnya meleng atau apa gitu? Ada excuse nggak Bang Arnold? Kira-kira silakan Bang Arnold. Wih, gila, gitu dah. Ya, halo, selamat malam semuanya. Malam Bang. Langsung aja ya. Kalau saya pribadi sih jujur aja, mungkin karena apa ya? eh saya adalah interista yang sudah kurang lebih 30 tahun gitu. Jadi seorang interista. Jadi menghadapi hal seperti ini itu udah kayak apa? Ya, ya gitulah gitu Inter. Yang namanya klub sepak bola tidak akan selalu ada di atas. Kalaupun sedang top-topnya di atas, kadang ada jatuhnya, itu seperti itu. Ya, kalau lihat dari sisi pertandingan, sebetulnya di babak pertama kalau saya lihat imbang sih sebetulnya ya, karena mereka baik kedua klub, baik Inter ataupun Milan itu saling baku hantam itu benar-benar baku hantam gitu. Ya, betul. Tapi kemudian yang menjadi titik balik dari semua ini adalah kembali penyakit Inzaghi melakukan Overthinking kah? pergantian. Ya, sebetulnya dibilang kesalahan penggantian juga emang Inzaghi punya siapa lagi gitu. Ya Iya. kan? Inzaghi Setuju. punya siapa lagi gitu. Ketika misalnya Hakan cedera, kan tidak mungkin dipaksakan gitu. Betul. Penggantinya siapa lagi ya paling kalau nggak Zielinski, Aslani. Nah, dua pemain ini kalau secara pengalaman Zielinski bisa. Cuma kalau untuk mengisi posisi Hakan mungkin ya, mungkin pertimbangan Inzaghi karena yang selama ini diharapkan menjadi pengganti Hakan adalah Aslani, maka dia memasukkan Aslani seperti itu. Cuma resikonya ya seperti itu gitu. Jadi eh ya kayak semacam apa ya? Teman-temannya kayak aduh, dia lagi gitu. Jangan jangankan fans gitu kalau kalau fans mah kan gitu ya. Teman-temannya juga aduh dia lagi gitu maksudnya. Di pertandingan sepenting ini dan dia tidak bisa perform gitu seperti itu. Meskipun kalau dilihat ya Aslani itu kayak eh nunggu bola ke sana kemari, ngikutin bola ke sana kemari, tunjuk sana, tunjuk sini gitu. Seperti itu. Ditambah lagi kemudian ada pergantian Miki dan Barella. Yang keduanya kita tahu kalau lini tengah Inter itu seringkali ini dibahas kalau di antara tiga itu dua diganti udah pasti kelabakan. Pincang. Pincang. Kalau mungkin kalau misalnya melawan tim-tim ya bukan menyepelekan ya, tapi kalau melawan tim-tim yang ada di papan bawah sih nggak jadi masalah seperti itu. Cuman kan ini final, gitu. Masa Inzaghi tidak bisa berani ambil resiko gitu untuk eh, ya untuk pertandingan ini final loh, gitu. Seperti itu. Saya kira pemain juga tidak akan mengeluh gitu kalau misalnya dia tetap dimainkan selama 90 menit gitu. Iya. Kemudian Dan yang gue lihat kedua, kayak Barella nggak ada tanda-tanda capek kemarin. Masih seger banget Barella. nah itu dia.
Nah itu salah satu, nggak tahu lah apa ini pertimbangannya ya gitu ya. Inzaghi itu dari selalu seperti itu. Eh, tidak terlalu mengambil, tidak terlalu mau mengambil resiko yang sangat beresiko gitu seperti itu. Ya contoh kecil aja kalau misalkan pemain kena kartu kuning, dia kan langsung, bahkan pernah dulu Bastoni di babak pertama, di pertengahan babak pertama kena kartu kuning, dia langsung diganti. Itu di masih pas di awal-awal dulu. Kalau sekarang kesini udah rada mending itu, meskipun di babak pertama kena kartu kuning paling digantinya pas babak kedua gitu. Padahal misalnya pemain tersebut memegang peranan penting gitu untuk pertandingan penting. Iya benar, benar. Nah, cuma kembali lagi, kita kan tidak tahu pertimbangan apa yang ada atau apa pemikiran apa yang ada di dalam benak Inzaghi. Mungkin bisa jadi Inzaghi tidak menganggap pertandingan ini penting. Iya. Bisa jadi Ya, karena Piala wah Ciki. Ah, udah bosen lah Copa sama Super Copa gitu. Ye, masih sama-sama. Gelarnya masih sama. Aduh, padahal ini gak, hadiahnya tuh lumayan gede loh Bang Arnold kan. Gua baca-baca itu just kidding guys. euro. Jadi sebenarnya itu bisa membantu keuangan klub banget karena kan Milan ataupun Inter ini dua klub yang sebenarnya bermasalah secara finansial. Benar sih, Terlilit terlilit pinjol. sebetulnya lumayan buat nyicil bisek. Lumayan lumayan buat bantu-bantu nyicil bisek gitu ya. Itulah eh, yang disesalkan adalah gitu. Yang pertama, dan Conceição sepertinya tahu memanfaatkan kebiasaan Inzaghi ini gitu. Jadi Inzaghi biasanya kalau pertama full tim pasti nih di babak ya menit 60 70 itu adalah pergantian, di mana pergantian ini biasanya tidak selalu berjalan dengan baik gitu. Memang ada beberapa pertandingan Aslani bermain dengan baik, kemudian Zelensky bermain dengan baik. Tapi kan itu pertandingan yang boleh dibilang melawan tim yang, ya mohon maaf bukan menyepelekan sekali lagi, tapi itu adalah melawan tim yang ya secara permainan, secara tim Inter diunggulkan gitu. Jauh diunggulkan gitu seperti itu. Benar. Tapi untuk pertandingan besar melawan Milan, terus kemudian kemarin melawan Jupe, ya kesalahan seperti ini seharusnya tidak diulangi oleh seorang Inzaghi. Cuma kembali lagi, kalau saya sebagai seorang Interista melihat juga kondisi Inzaghi. Emang selain misalnya tadi, mungkin kalau misalnya Hakan bisa bertahan, tidak cedera, asal ini mungkin tidak diturunkan gitu. Atau misalnya diturunkan pun menit berapalah, 80 misalnya. Tapi kan kenyataannya lain gitu. Hakan cedera, kemudian De Vrij cedera, di mana itu adalah pemain-pemain yang memegang peranan penting. De Vrij di jantung pertahanan, sementara Hakan adalah filter pertama yang bisa mencegah bola berkembang di permainan sepertiga akhir Inter gitu seperti itu. Ya kembali lagi, Inzaghi bisa berbuat apa? Memang pemainnya siapa lagi gitu? Kan tidak ada lagi gitu. Jadi tidak ada pilihan lain untuk Inzaghi gitu seperti itu. Mau tidak mau dia harus menurunkan Aslani, kemudian Zelinski, kemudian Pratesi yang kita tahu kalau di fans-fans Inter banyak bilang Pratesi ini cocoknya second striker gitu, bukan penyerang, bukan Iya, pemain karena dia tengah kiper gitu. nyari uang dan apa segala Heeh, macam. Benar. itu seperti Porsi. itu. Oh, Itu sih kalau menurut saya gitu begitu. oke Jadi Bang Arnold. Iya, tapi ini Dewasa, eh, dewasa sekali ya, dewasa sekali ini fansnya. dewasa sekali, dan hmm, ini bukan targetnya Inter dong, maksudnya untuk juara Piala Super Copa ini bukan target gitu. Iya. Tapi kalau pun bukan target bisa ada potensi dipecat juga. Bisa ada. Bisa. Nah, ngomong-ngomong soal pemecatan ini Mbak Alexa, kalau Mbak Berarti di situ. enggak. Tapi kan maksudnya manajemen udah kasih pemain, dia tinggal pilih harusnya. Bukan. Bukan. Ya, Iya. benar. Nggak ada dipaksa untuk pakai pemain U22 kan,
Enggak, ini Enggak. pemain Iya benar, dikasih. nggak usah pemain Pelatih. Primavera gitu ya. Oke. Iya, salah Nggak, pelatih lah ini benar. yang Nah, memilih pemain. Mbak Alexa, kalau tadi Bang Arnold bilang bahwa ini ada kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Inzaghi, apakah Mbak Alexa setuju gitu sebagai Interista juga nih di sini? Gimana Mbak Alexa menurut? Eh, Halo, selamat malam semuanya ya. Kenalin, aku fans Inter. Jadi Betul. kalau dari aku sendiri setuju sama Bang Arnold. Ya, pokoknya emang emang dari apa yang dijelasin sama Bang Arnold tuh aku setuju. Dari pergantiannya Hakan terlalu cepat tuh di apa babak pertama itu jujur kita langsung kayak jujur dari fans sendiri aja kayak wah, duh, kayak kok diganti? Sedangkan kita tahu Hakan tuh apa ya? Pilar Inter banget gitu loh. Dia walaupun dari Milan ya, cuma di Inter dia tuh perannya penting banget. Jadi waktu Brozovic udah gak ada, jujur gue tuh bener-bener berharap banget sama apa namanya si Hakan. Pas Hakan dicabut pas derby Milan tuh kayak hah, kok kayak gini. Nah, selain itu Milan juga di bawah pelatih baru. Ini dari sisi gue ya. Selain emang Ya. pergantian pemainnya Inter yang emang ya pergantian pemain yang ya kita nggak tahu lah pertimbangannya apa dan ngebuat kita jadi kayak kok bertanya-tanya kenapa diganti apa apa cedera atau apa pertimbangannya tuh nggak tahu gitu kan. Nah, selain itu adalah permainannya Milan kalau dari gue. Oke. Milan itu rapih banget, rapih. Gue bener-bener eh apa ya, ngeliat permainannya si Tiani Reinders itu pembeda banget di situ. Padahal Leo belum belum masuk di situ kan. Itu Iya betul. dia udah apa ya? Jadi banyak ancaman-ancaman berbahaya dari Tiani Reinders. Jadi selain emang pergantian pemainnya Inter yang ngebuat struktur permainan jadi berubah. Selain itu, Milan jadi konsisten kayak tahu nih, oh di sini nih letak kelemahannya Inter. Kalau gue dari situ sih sebenarnya. Nah, itu juga bertahan juga pas awal babak pertama doang kan. Nah, babak kedua tuh Inter udah bisa awal Taremi apa segala macem. Iya. Nah, setelah gue liat Taremi, gue nggak ngerti kenapa permainan Inter langsung kayak Iya benar. slow move gitu loh, Benar. slow pace banget dan kayak membiarkan Milan memberikan ruang aja gitu loh di belakang. Oh ya udah kayak gitu. Gue nggak tahu letak kayaknya emang dari Aslaninya sendiri sih di situ emang nggak bisa ngebawa Barella. Ini lagi gue sampai di story ya berkali-kali Barella tuh kasihan banget. Kayak dia di depan, terus gue tiba-tiba kayak meleng dikit gue kayak, hah, kok dia di belakang tiba-tiba. Terus kayak nggak tahu di situ gue ngerasa kayak Barella bener-bener top banget kalau nggak ada mungkin Inter bisa kalah lebih dulu sih bisa kebobolan banyak lebih dulu sih di situ kayak Iya gitu benar. Menurut gua karena Sommer sendiri itu nggak apa ya dia juga bukan kayak Onana dulu di Inter ya Onana ya, kan dulu bisa clean sheet apa segala macem tapi Sommer itu bisa sekali apa at times langsung bisa gol one shot one goal gitu loh dia tuh bisa kayak gitu Sommer gitu ya jadi kalau itu dari aku ya Bang Arnold ya jadi ngerti. dari sisi permainan Inter sendiri emang pergantian Hakan tuh benar-benar ngubah permainan selain itu nggak ada pemain pengganti yang emang setara sama si Hakan Barella juga oh sama kiri di sebelah kiri Di Marco tuh biasanya Ya. nusuk terus kan Oh iya, tapi di sana pasti mati banget dia dia pasti bakal. mati banget di kiri tuh dia nggak dapet suplai bola sekalinya dapet rapet gue aduh itu makanya Milan permainannya rapih banget sih jadi Iya benar. kalau misalkan disebut dia layak mendapatkan piala Ciki dari Arab itu ya gue setuju gitu oh ya layak Oke. Kayaknya layak Milan layak juga layak banget kayaknya Milan juga tahu Rang kalau misalnya Di Marco itu bahaya banget jadi dan bek kanan di Milan itu kan Emerson iya Royal yang Makanya nggak bisa dikasihnya kemana Emerson dikasihnya Royal. iya makanya di bolanya di ke kiri-kiriin mulu di ke kanan-kananin mulu di Hmm. sebelah iya kiri terus nggak boleh justru dia. Di Dumfries tuh nggak terlalu lah jadi karena dia tahu Di Marco tuh sumbernya di situ
Benar-benar. gitu. Tapi Kan bilang sejati. apakah dari kekalahan ini juga menurut kalian berdua, apakah Inzaghi ini layak untuk dipertimbangkan kembali gitu untuk dipecat gitu? Karena kan lagi rame-rame pemecatan nih ya, Rang ya. Iya, Apakah dan hal wajar harus sebenarnya lagi menyusul gitu? fase-fase kualifikasi Champions League ini Ah, pemecatan di tengah-tengah tuh wajar, Wajib ya. biasa Kayaknya aja. apakah ini ada kejenuhan taktik dari Inzaghi yang membuat dia sebetulnya layak dipecat gitu, Bang Arol? Karena kalau gue pikir, kalaupun Inzaghi dipecat, Rang, di manajemennya manajemennya Inter itu tuh bagus banget karena ada si Hmm. siapa? Marotta kan, ada Marotta di sana. Jadi gue rasa nggak bakalan susah untuk nyari Ten pelatih Hag, pengganti gitu kan. Ten Hag. Karena kalau emang manajemennya bagus kan, jadi ya udah enak aja gitu. Beda sama Hmm. manajemen di klub lain gitu maksudnya. Kuratau. Di jangan Asal jangan Patrick Dono Kluivert aja. Ya dong. enggak, maksudnya Nggak di manajemen. Milan gitu. Milan kan Oh, manajemen ini lagi nggak ada DNA-nya Mancing-mancing nih gitu. terus. Bari. Atau AC Siena gitu kan nggak ada manajemen yang ngerti. Mungkin gua ke Bang Arnold dulu nih, gua oper. Apakah ini ada, menurut lu ada tanda-tanda Bang Arnold kayaknya boleh deh ini Inzaghi diganti karena udah beberapa musim udah ya Inzaghi udah memenangkan piala lah untuk Inter lah ya, walaupun belum banyak belum hal. semuanya gitu kayak Champions League, tapi kan Champions League udah sampai final gitu. Menurut lu gimana Bang Arnold? Kalau sampai dipecat sih enggak sih kayaknya ya. Kayak Ah, enggak. Betul, betul banget. enggak, Bener yang karena bener, Iya, harusnya bener. saya yang Ya, protes. bro, maksudnya kasih lah kesempatan dulu gitu sampai akhir musim gitu kan. Kalau yang suka, harus dipecat itu pemiliknya gitu. oh iya, Oh, kalau iya. itu sih iya. Di jajaran-jajaran manajemen gitu Bang Arnold ya yang harus dipecat ya. Kalau Mbak Alexa Pemilik gimana? kok Ngeri banget, ngeri banget. Apakah Inzaghi layak dipecat kalau ngelihat dari hasil Inter yang mungkin di musim ini nggak terlalu konsisten kayak musim lalu? Oh, gue. Dan ya, Kalau gue enggak, Inzaghi masih masih oke. Jadi kalau gue sih bukan tipikal yang eh, tim yang oh ya misalkan kayak Inzaghi out gitu-gitu enggak sih. Jadi oh enggak. Inzaghi sejauh ini masih aman, bukan berarti pertandingan ini menjadi apa ya faktor penentu lah. Kita lihat dari track record dari sebelumnya apa segala macam. Mungkin dari apa laga ini ya cuma ada kesalahan-kesalahan ini aja, keputusan yang emang dari kemarin emang adalah beberapa, cuma itu bukan faktor yang besar lah Bukan. Ya, ya, untuk ya. Tim. apa out. Seharusnya ya di situ kita lihat dari oh mungkin pemainnya nih oh ini kurangnya tahu nih di apa di strateginya Inzaghi ya dia Dikasih gitu. Jadi kesempatan tapi bukan nggak deliver gitu lah ya. Gitu-gitu ya betul Mbak. bukan pelatihnya justru Ya, kan. Jadi mungkin di pemainnya gitu. bener-bener. Ya Kalau lebih ke tiba-tiba Inzaghi, explore strategi lainnya lah. bener. Kalau tiba-tiba Gitu Inzaghi sih. mainin formasi 5-4-1 gitu kan, ya udah gitu kan. Ya emang lagi kesalahan aja gitu orang ya. Jangan jadi Hmm. dijudge gitu tiba-tiba dia mainin ini. Ya lagi gitu lah. lagi ini soal resesi agak panik Iya. ngomong-ngomong pecat nih. Saya juga panik kalau Aduh, ngomong gitu, aduh. janganlah. enggak, gue pengen nanya satu doang sih sebenarnya. Ca. Yang kocak siapa? Milan, gue masih Milan tuh kocak. Legendnya Milan maksudnya Eh, apa ya gue legend gue Milan? Legend nggak ada Milan. nggak ada Oh dewasa enggak dewasanya ada ya. kayak Bang Enggak, Arnold ya. enggak. Oh, Milan pasti. kocak udah. Alex dikit lagi live deh. Iya, aduh, bahaya banget nih. Pilok. Aduh, oke. Jangan kabur Mbak Alexa, kita masih akan membahas lagi, tapi gua geser dulu nih ke dari sisi Milanisti nih. Bang Haikal yang dari tadi menunggu giliran berbicara, tapi diiringi dengan senyum-senyum dan tawa-tawa. Rasanya hari ini tuh buat fans Milan tuh kayak gitu kan 2 kali menang lawan Inter gitu. Emang prestasinya Milan musim ini itu ya emang cuman buat ngalahin Inter doang gitu kan emang Nggak, tujuannya. iya, gue terus juga gue gak sabar nunggu ada banner ini loh apa namanya, selamat datang juara Piala Ciki dari kami sang Juara. juara Liga Italia. Oke, Bang Haikal, pertama eh selamat dulu Bang Haikal nih, tim kesayangannya menang ya, Bang Haikal ya. Tapi Ya, kalau gue minta pendapat lu, apa yang bikin Milan bisa comeback lawan Inter di pertandingan semalam gitu? Apakah ini emang honeymoon phase atau memang deployment taktiknya dari Conceição ini juga jauh lebih tepat guna dibandingkan Fonseca atau gimana Bang Haikal kalau menurut lu Bang Haikal? pertama gua itu paling gak setuju
paling nggak setuju. Pergantian pelatih di tengah. Oke. Apalagi kalau di depannya bakal ada Manapun. pemain yang penting gitu ya Bang Haikal ya. Dimanapun, Anjir. termasuk negara gue sendiri, termasuk negara gue kemarin kan baru berlatih. Ah, Gue bebas berpendapat, gue kan Iya, iya, punya iya, betul, hak betul, betul, walaupun betul. betul. Betul, Berpendapat betul, betul. tidak boleh walaupun Betul, dihalang-halangi. betul, betul. ya walaupun federasi punya keputusan sendiri, tapi ya it's okay. Artinya kita sebagai warga negara patut mempertanyakan sebenarnya kan. Tapi walaupun ya pendapat kita juga Siapa kita? seperti apa juga mungkin kan mereka sekali lagi gue bilang mereka pasti akan jauh lebih tahu kondisi di dalam ketimbang kita yang di luar yang cuma melihat hasil dari pertandingan. Ini maksudnya Redbird kan Bang ya? Di Redbird maksudnya ya? Heeh. iya Atau Otri. kardinale Kali berarti kan bener. dia Sorry, pasti iya. lebih tahu. Arahnya kemana sih? Ngale. Hah, iya, oke, oke, oke. Iya, dia kan pasti lebih tahu. Cuma kan pergantian pelatih kemarin buat gue itu gue tidak menyetujui sebagai Milanisti. Oke. Tapi kalau ngelihat klasemen emang nyebelin anjing itu. Kalau ngelihat klasemen tuh anjing. Bangsat ini 27 poinnya main apa ini? Nggak keterima di kepala gua. Tapi pada saat akhirnya Fonseca diganti ke Conceição, lagi-lagi gue tuh orang yang nggak percaya kalau pertandingannya belum selesai. Oke. Jadi 1-2 pertandingan buat gue mah menang, ntar pasti ada nyungsepnya. Ada nyungsepnya. Betul, 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 betul. Minggu besok nih lawan Cagliari nih, suka dongo nih tim nih. Disanjung, dongo, dang. Itu Milan gitu. Ya kalau Bang Arnold udah 30 tahun, gue baru sekitar 21 tahun lah suka sama Milan. Gue tau suka Milan tuh dari tahun 94. Gue suka Milan dari tahun 94 sampai hari ini. Mau dikalungin celurit nih suruh ganti nggak kan gue tetap Milan gitu. Mau celurit segini nih ganti nggak lo? Enggak. Ngeri, ngeri, Milan. ngeri. Dengan ketololannya, dengan prestasinya, dengan segala tetek bengeknya, gue Milanisti. Balik lagi ke pertanyaan semalam, apa yang ngebuat Milan menjadi Bisa main kayak gitu, comeback kayak gitu, bisa comeback eh, begitu? ya menang lawan Inter. Satu, memang ada rasa lega di gue ketika Hakan tiba-tiba diganti. Oke. Hakan diganti. Bukan berarti pemain Inter eh, apa namanya tidak punya kelemahan, pasti ada kelemahannya. Yang kedua, Milan nggak bagus sebenarnya semalam. Gol pertama gue setuju sama Bang Arnold. Babak pertama tuh semestinya seri. Ya. Jimenez kehilangan bola, lemparan ke dalam, Emerson Royal jalan kaki, gue pengen patahin kepalanya. Si anjing jalan kaki. Kan habis itu serangan baliknya itu mula-mulanya. Lemparan ke dalam, serangan balik, dikasih Lautaro Martinez, gocak-gocek, gol. Iya Habis itu bener habis lagi. bro. Itu bener lagi, gue bete banget itu. Itu sampai begini. Ya Allah kenapa? Ya Allah sampai begitu gue, sampai begitu sendiri gue. Bini gue sampai begini. Sayang jangan dong jam berisik aku nggak bisa tidur nih. Iya ya maaf ya sayang ya maaf. Udah tuh gue ngedumel lagi. Babak kedua nih, oh mungkin ada perubahan. Biasanya Conceição galak nih, apa disentil-sentilin kupingnya. Iya. Kayak babak pertama kan tuh makannya nggak habis, jadi nggak pinter. Kalau anak kecil makan nggak habis kan dia nggak pinter nih. Nah kalau anak kecil makan habis nih dia pinter tuh. Bener, bener. Dia mau jalan apa dia bisa lari kan kita juga nggak tahu nih. Babak kedua mulai, gue juga udah wanti-wanti, jangan tinggi-tinggi mainnya. Itu gue berdialog sendiri di kamar, jangan tinggi-tinggi mainnya, ya pinter, jangan tinggi-tinggi dari belakang tuh, Terus long bola ball jauh kan tuh. Taremi. di Bisa depan. sprint lo Taremi kan, tiba-tiba. Di situ ada Tiau, ada Tomori, nggak lari lu, liatin deh, lu liatin. Iya, Tiau iya.
kalau kita bilang nih anak bagus ya bagus, kadang-kadang nih anak jalan kaki, ini jalan kita bingung. Tapi pada akhirnya kebobolan lah itu yang dua. Tapi gue feeling ini minimal seri nih. Gue masih yakin ketika anak males satu lagi datang nih, namanya Rafael Leao. Ini ada harapan. Sebenarnya Jimenez juga nggak jelek, Iya, tapi memang perlu bang aja. Perlu waktu bermain yang cukup. Jimenez, terus Liberali, Terasiano juga menurut gua fine-fine aja gitu dan bagus juga. Tapi memang ya kayak Mbak Alexa bilang tadi, Nyong Ambon itu satu, Nyong Ambon yang adanya ada di negara kita, asli. itu mainnya emang kayak nggak punya pusar. Asli, enggak. Wah, asli, asli, asli. Sono ke sini ke sono. Tapi itu bikin pertahanan Inter ya minimal agak-agak kelengan-kelengan dikit dah ngadepin nih Nyong Ambon satu nih. Asli gocekannya ada tuh bang, satu bang, dua orang langsung lewat kan. Ya. Aduh. Tambah kan Fofana lama di Priok. Anjing Priok. Kalau kata Boban nih orang tinggal nunggu matinya doang, pecah paru-parunya. Boban ngomong nih, Boban legenda kita nih ngomong begitu. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat memang secara fisik dua orang ini mumpuni. Ya, Satu yang memang secara fisiknya oke, yang kedua secara kecepatan dan akselerasinya juga mumpuni. Dan itulah merupakan dua bagian eh, apa namanya pilar buat menjaga pertahanan tengahnya Milan dari gempuran-gempurannya Inter. Buat gue semalam nonton Inter, tengah ke belakang aing merem nontonnya. Nggak ada serem-serem, mohon maaf nih. Tapi agak sedikit ke depan dikit, itu aing juga ngeri tuh nontonnya deh. Apalagi kalau udah Lautaro bawa bola, aduh, gue juga astagfirullahaladzim, astagfirullah. iya, iya. Awas. Awalnya deg-degan aja bang, asli, asli. Zikir. Nontonnya tuh kebanyakan zikir gue. Astagfirullah. Bagus ya. Begitu mulu. Begitu mulu. Bagus. Ya, tapi pada akhirnya memang Leo ya jadi pembeda. Harus diakuin Leo jadi pembeda. Walaupun males, Leo pembeda. 3 gol rata-rata semua bola awalnya dari Leo. Yang Ya, pertama adalah dia bawa terus kemudian dihajar sama Si hmm, Bisek kalau nggak salah ya. bukan Biscek ya kalau nggak salah iya ya kalau Biscek ya itu yang kedua dari umpannya Leo ke Theo, Theo ke Pulisic, yang ketiga dari Pulisic ke Leo, ya, Leo Abraham. Ab- Iya, yaitu ya semangatnya aja sih memang yang menjadi pantang untuk apa namanya ya udah mungkin kalau bahasanya dulu ada pelatih bola tuh Benny Dolo lah ya insya Allah gue kalau nggak salah kalah satu kalah dua sama udah nyerang aja udah sekalian jadi benar-benar. itu aja yang ngebedain Milan semalam main kayak orang habis dua bener Internya yang agak smooth bermainnya mungkin dia berpikiran kan Terami udah joget-joget kayak nonton dahsyat malam kan Iya, benar, gitu. kemarin. Ke Jadi bawah dia suasana. agak rileks nih di situ di padahal ini final bener ini final bener kata Bang Arnold tadi ini final dan lu harus melakukan sebuah apa mau lu sebut nih piala Ciki lu mau sebut nih piala nggak ecek-ecek pokoknya ini piala judulnya Iya, betul, piala betul. sampai negara Arab Saudi aja rela-relaan ngeluarin duit gede buat menyelenggara ini turnamen. Jadi panitia. Jadi lu ngomong Piala Ciki ini hampir 15 juta euro, Bro. Kalau dirupiahin aja kita nggak usah kerja tuh seumur hidup udah. Kita kadang kan Piala Ciki. Iya, Piala Ciki nggak apa-apa. Ini buat mental. Tapi jangan terlalu eh, Milan itu ya alhamdulillah besok lawan Cagliari sebelumnya 3-3. Kalau kata orang Arab bahlulnya udah gila-gilaan nih, begonya udah gila-gilaan nih. Kalau udah kebobolan 3 tuh udah Milan Iya. itu
Kalau kita runut Milan itu hampir rata-rata kebobolan 2 gol. Hampir rata-rata di setiap pertandingannya. Iya, Hampir rata-rata. di bawah Fonseca tapi Bang. Di bawah Fonseca, di bawahnya si Conceição baru 2 pertandingan udah 3 bang. Mohon maaf nih, minal aidin nih, udah 3 nih. Benar Satu juga. Semalam setengah tuh berarti rata-rata. Iya. Rata-rata ada 2 ya. Satu Udah satu setengah. setengah. Ah, aduh. Nah itu buat gue ya, mudah-mudahan eh, sekali lagi gue pribadi memang tidak terlalu menyetujui pergantian pelatih di tengah-tengah. Karena apa? Mengganti pelatih, lu harus beradaptasi lagi sementara liga sedang berjalan. Syukur-syukur ya kalau lu tanya apa namanya Simone akan diganti apa enggak, agak bodoh kalau Inter memecat Simone gitu, enggak mungkin itu. Buat Iya. gue eh, nggak ada sebuah, kecuali nggak lolos babak berikutnya dipecat, itu kan jadi aneh juga. Tapi kan ini kan di final gitu kan beda gitu ya. Iya, Ya benar-benar. Ngerti, ngerti. dan sih apa namanya progresnya lebih baik karena kan ada beberapa pemain juga inceran-inceran yang Fabrizio Romano udah mengabarkan bahwa Rashford sudah diincar sama Milan, Ricci sudah ada pembicaraan dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan menjadi amunisi-amunisi baru yang memang memperkuat lagi serangan-serangan. Ya lu bayangin aja Rashford di kanan, Leo di kiri, mah cium tangan kiper, cium tangan bang, tangan. Rashford Asal tangan, tengahnya. asal Rashford kagak angot mainnya Bang, itu mah aman udah. Sebelum Mungkin gua. ngasih Cuman kalau lu sebut nama waktu Rashford untuk aja orang berpendapat agak Bang Pers, geder tapi juga hatinya. tadi rokok lu ada tuh. Agak Coba geder juga joget hatinya. kayak Konsesio Rashford dulu Bang. anjing sebelah Tolong kanan, Bang. sebelah kiri. Pesan Ya, Bang waduh, cium Gundo tangan tadi nih kita katanya nih. lu harus Nih, joget pemain nih. Mungkin begitu, Konsesio dulu. mungkin kita kan nggak tahu. Champion kan masih ada sekitar Dilakuin lagi. 2 match lagi lah kira-kira lah ya. Ya, ya, Kalau ya. dari gue, Bang Bars, ya, tapi Bang di Bars, bawah nih Konsesiau, gua menurut gua AC Milan bermain ada grintanya lagi, ada semangatnya lagi. It's a team that have something to prove gitu, want to prove something gitu ya. Nah, kalau lu ngelihatnya gimana? Kalau tadi Bang Haikal itu not a fans of replacing coach in the middle of the tournament gitu. Kalau lu gimana? Kalau ngelihat hasilnya bagus kayak gini kan tanda kutip gitu ya, dapat piala langsung itu gimana gitu? Piala Kurakau tadi. Ya, Iya. Kurakau. Iya. Mm-mm. Gimana Enggak Bang? dong, dia kalah sama Bahrain 4-0. Ya, kalau dari gue sih pergantiannya memang udah nggak bisa dielakkan ya karena Fonseca juga menjadi kita ngobrol kemarin kan kambing hitamnya manajemen ya. Ya udah dia udah Kambing hitam nunjuk ya, kata kuncinya kambing hitam ya Bang. Mm-mm. iya dia udah menunjuk pelatih baru ya mau nggak mau kita harus dukung dan ini efek instan seperti ketika De Rossi baru di melatih Roma ya ketika dia bisa memberikan kebangkitan kepada pemain-pemain yang diberikan motivasi entah seperti apa nih orang menjadi bermainnya lebih baik lah dibanding sebelumnya. Satu nggak setuju sih gue paling hanya Tomori aja sih. Karena Gabia sudah cukup bagus kalau disuntik dengan semangat lagi mungkin bisa lebih perform lagi gitu. Coba gue lebih pengen cerita aja sih tadi pagi itu emang anomali sebenarnya Milan menang ketika gue tonton gitu kan. Jadi gue tuh jujur bangun tuh menit-menit 35 kan. Gue masih ngantuk-ngantuk, gue setel TV. Terus udah injury time kan. Anjing Lautaro ngegolin. Bener nih. Terus di grup juga ada yang bilang kan. Ini Bang Bara nonton nih. Udah lu tidurnya Bang biar Milan menang kan. Ah masa sih gue bilang kan. Babak kedua mulai gue udah cuci muka udah seger. Anjing Taremi ngegolin. Bangsat. Ini karena gue tonton apa ya. Tadi pas gue masih tidur kosong-kosong kan berarti. Terus wah tai nih. Gue ambil wudhu kan. Terus gue inget anjir gue belum mandi wajib kan. Ya udah Iya. gue lanjutin nonton deh. Tetap Terus Tetap. bisa untungnya bisa membalikkan keadaan sih. Tapi kalau dari sedikit dari gue ya karena pemenangan tidak perlu banyak menjelaskan ya. Faktornya Rangers bermain bagus itu sebenarnya adalah dengan dicadangkannya Benacer. Kalau kemarin take setelah lawan Juve itu gue pengen komen. Jadi ini kayak ada faktor keseganan Rangers ketika Benacer main, dia menjadi sungkan. Lu kan kadang kalau bermain dengan orang yang lebih senior, lu jadi nggak pengen menunjukkan kalau lu lebih jago dari dia kan. Dan ternyata tapi karena Benacer lama cedera, dia juga masih sentuhannya belum balik. Nah, tapi ketika Benacer nggak main, dia bisa menggila lagi. Nah, ini yang menjadi PR buat Conceição gimana dicari
formulanya ketika dua ini bermain bisa melipat gandakan lagi efek masing-masing. Benacer bisa memberikan kestabilan dan Reinders tetap bisa ngacak-ngacak dan outstanding dibanding sama pemainnya lagi di lini tengah gitu. Ya sisanya Leao memberi impact tiga-tiganya bener banget. Yang kedua gue mau highlight lagi memperdalam yang tadi Haikal bilang. Ketika Pulisic dioper, Leao itu narik 2 orang, makanya Pulisic bisa bebas. Lu cek lagi aja di Iya. apa namanya di gol nih. Gitu aja sih kalau dari gue. Singkat, padat, jelas ya. Pemenang katanya nggak perlu terlalu banyak menjelaskan, Ra. Gimana nih? Nggak ngerti aja. Paling mandi dia pas lagi menit 70. Paling ditinggal sama dia mandi wajib. Juga paling, Sholat subuh. udah kalah. Udah kalah. Paling main Udah HP. kalah lah, sholat subuh dulu Main lah. HP Udah lah. banyak alasan. Iya, Masih bener. nonton mini match dong, makanya lihatnya tadi yang Leo narik orang 2. Udah itu Iya, doang. udah, iya. Sisanya- Sisanya Oh, kagak ya. ada. Ada Gue nonton kosong. tai, lu lihat di grup, gue nonton itu, gue komen di grup. Lu Ya lo kan gila bisa kali. pakai meta AI. Iya. Balasnya. Iya, nyuruh-nyuruh meta AI. Kayak biasa lu. Kapan tag malam ini gitu, nanyanya ke meta AI, bukan nanya ke temen-temen kan, emang bener-bener Bang Bara. Oke, itu cukup padat lah ya pembahasan kita yang buat hasil dari Super Copa.